Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih tim pelaksana program PPKL. Dalam kesempatan ini saya sampaikan selamat ya kepada teman-teman calon peserta ujian seleksi rekrutmen untuk petugas penyuluh operasi lapangan. Saya sampaikan ini sebagai bagian apresiasi kami bagaimana calon peserta yang memang kami prediksi awalnya tidak banyak gitu ya, karena estimasi kesiapan sistem kami, tapi dari ketertarikan teman-teman nih terkait petugas penyuluh operasi lapangan mengharuskan kami memang melakukan beberapa perubahan dalam jadwal seleksi. Hanya saja nih di momen ini mungkin saya sampaikan ya kepada teman-teman semua, kami di sosialisasi ini hanya mampu mengundang tidak lebih dari 1.000 peserta gitu. Jumlah peserta yang mungkin teman-teman belum ketahui itu berjumlah hampir 8.000 lebih gitu ya. Dan ini saya berharap nanti efektivitas untuk sosialisasi ini teman-teman yang tidak bisa bergabung nanti bisa menyaksikan di channel YouTube Penyuluh Koperasi. Teman-teman yang saya hormati dan banggakan nih para peserta PPKL, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa program PPKL ini menjadi bagian penting ya kami di Kementerian Koperasi. Hanya beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan supaya teman-teman dalam melaksanakan ujian nanti itu dengan sepenuh hati gitu. Nah, sepenuh hati ini perlu dimulai dengan teman-teman mengetahui apa itu PPKL, terus bagaimana proses seleksinya, dan tentunya ketentuan-ketentuan dalam proses seleksi ini yang memang kami buat untuk ya tentunya mendapatkan SDM yang berkualitas gitu. Tapi sebelum itu perlu kami sampaikan dulu terkait PPKL sehingga teman-teman tidak ada yang nanti ketika udah keterima, wah saya menyesal seperti ini ternyata PPKL gitu ya, atau kira-kira panjangkan namanya petugas penyuluh operasi lapangan. Teman-teman yang saya banggakan, saya izin share screen ya untuk mungkin mengenalkan dulu kepada teman-teman mengenai apa itu PPKL atau petugas penyuluh operasi lapangan. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal bahwa petugas penyuluh operasi lapangan ini adalah bagian dari program ya, bagian dari program. Teman-teman harus memahami program ini adalah berbicara masalah kegiatan yang memang secara rutin kami laksanakan setiap tahun. Menjadi program bagian program strategis yang memang menjadi leading kami ya di Kementerian Koperasi untuk melakukan percepatan penyampaian informasi mengenai perkoperasian. Dasarnya sebetulnya cuma satu ya, teman-teman. Bagaimana kami kesulitan nih terhadap jumlah SDM di daerah terhadap pembina atau pendamping urusan koperasi gitu. Makanya kami mengajak nih lapisan masyarakat, teman-teman akademisi yang memang siap untuk berperan aktif memberikan kontribusinya bagi pengembangan koperasi Indonesia ke depan. Boleh tim IT, saya ingin share screen, boleh ya sebentar ya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan bahwa PPKL ini adalah bagian program, teman-teman. Jadi program ini bukan menjadi bagian yang teman-teman mungkin dari beberapa beberapa media teman-teman lihat lah ya atau baca. Kemarin saya juga secara penuh melihat ada beberapa media yang memang mengatasnamakan kami gitu untuk menyampaikan informasi terkait proses seleksi dan rekrutmen ini. Perlu kami sampaikan kembali bahwa PPKL ini bukan bagian dari PNS, bukan bagian dari P3K juga ya gitu. Ini bagian dari program kita untuk mendorong bagaimana percepatan informasi gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa di beberapa program kami capaian memang kita ingin capai adalah tadi ya untuk mengisi kekosongan pembina koperasi di daerah yang memang menurut kami sangat urgensi gitu sifatnya karena dengan jumlah koperasi yang sangat banyak gitu ya 127.000 di Indonesia
Ini menurut kami dengan jumlah SDM pembina atau pendamping koperasi yang terbatas, ini menjadi langkah kami untuk melakukan transformasi terhadap program-program yang memang menurut kami menjadi hal penting, salah satunya PPKL gitu. Nah, teman-teman, PPKL itu apa? PPKL itu program yang memang kami tekankan untuk mensupport ya peran dinas ya. Jadi kami di Kementerian Koperasi ini bermitra atau berkolaborasi dengan teman-teman dinas provinsi dan dinas kabupaten kota untuk melakukan upaya percepatan pengembangan koperasi Indonesia ke depan. Nah, teman-teman yang nanti akan masuk menjadi bagian melalui proses seleksi ini adalah untuk mengisi kekosongan gitu ya. Jadi selama ini, nah saya share screen. Selama ini teman-teman mungkin melihat ya sudah jumlah PPKL yang ada di kita berjumlah tahun 2002 ini 1.235 ya gitu. Nah, teman-teman, kita fokuskan untuk mengisi kekosongan. Program PPKL ini sudah berjalan dari 2012 sampai sekarang sudah 10 tahun kita berjalan ya program ini. Tapi dalam setiap perjalanannya setiap tahun itu terjadi kekosongan karena terjadi pertama hasil evaluasi kinerja terhadap PPKL yang kita nilai belum berkinerja, makanya kita berhentikan gitu ya. Nah, untuk yang mengundurkan diri pun sama gitu, artinya kekosongan ini terjadi karena pertama evaluasi terhadap PPKL yang tidak berkinerja dan kedua terhadap jumlah PPKL yang mengundurkan diri gitu, tidak melanjutkan karena mungkin mereka mendapatkan pekerjaan yang layak lebih baik lagi dari ini gitu ya. Nah, saya tekankan bahwa teman-teman di tahun 2022 ini bukan pekerjaan baru sebetulnya ya. Ini untuk mengisi kekosongan. Makanya teman-teman nanti efektif mulai kerja kalau keterima nanti di 2022 ini dimulai dari bulan Februari ya. Makanya kita cepat proses seleksi ini kita segerakan supaya kekosongan yang ada di beberapa wilayah itu bisa terisi. Seperti yang teman-teman sudah lihat ya di website kami bahwa kekosongannya berjumlah 82 orang gitu ya, tersebar di 26 provinsi dan 62 kabupaten kota ya gitu. Teman-teman bisa lihat informasi yang kami butuhkan gitu. Nah, dari sana kami sebetulnya sih estimasi yang kami capai tadi awalnya itu tidak lebih dari 1.000 peserta sebetulnya, karena kan akumulasi untuk nanti masuk ke tahap selanjutnya setelah ujian tertulis kali ini itu hanya 1:3 gitu ya. Jadi nanti kalau jumlah pelamarnya 1 ya kita ambil 3 orang untuk ikut seleksi wawancara gitu ya. Nah, itu kan berarti hanya 250 orang gitu yang kami akan undang untuk proses proses wawancara. Tapi jumlah peserta sekarang kan memang seperti yang sudah saya sebutkan, antusiasme teman-teman nih mengenal koperasi saya apresiasi dan memang secara penuh menjadi bagian ya bagaimana teman-teman mengenal koperasi gitu. Sebetulnya itu ya. Jadi nggak apa-apa, kami akan akomodir itu. Dan untuk teman-teman yang nanti lolos proses verifikasi pun saya sampaikan masih berjalan teman-teman ya. Jadi kemungkinan untuk jadwal ujian mungkin agak mundur lagi gitu ya. Estimasi kami setelah proses seleksi verifikasi selesai ini, kemungkinan ujian yang akan teman-teman laksanakan itu di hari Jumat ya. Mudah-mudahan segera kita hari Jumat bisa mulai running untuk jadwal ujian seleksi gitu. Nah, teman-teman semua, tadi saya sebutkan jumlah PPK itu berjumlah 1.235 dan ini memang ada wilayah kabupaten kota yang belum ada PPKL, tapi belum kita isi nih gitu, karena tadi ketersediaan anggaran kami ya untuk membiayai program ini. Gitu. Nah, ini alur mekanisme seleksi. Jadi teman-teman sudah melihat bagaimana mekanismenya. Dan ini alur pergantian yang tadi saya sebutkan. Dasarnya itu adalah usulan dari dinas kabupaten kota dan provinsi kepada kami gitu ya terhadap jumlah PPKL yang tadi 1.235 itu ada 82 PPKL yang mengundurkan diri atau tidak diperpanjang atau tidak dilanjutkan di tahun berikutnya karena evaluasi tidak berkinerja gitu ya berdasarkan hasil evaluasi. Nah, teman-teman,
Ini bahkan juga ada tambahan juga nih, baru saya terima setelah kita tutup nih proses proses seleksi ini kita tutup kemarin tanggal 26. Saya juga baru nerima surat terbaru dari 2 dinas kabupaten kota nih terhadap ada 2 PPKL lagi yang mengundurkan diri. Wah ini padahal di proses seleksi kami kan belum kami umumkan ya, tapi nggak apa-apa. Nanti 2 wilayah itu mana? Wilayah itu ada di Kota Depok dan Kota Bandung. Jadi nanti untuk teman-teman yang domisilinya di Kota Depok dan Bandung, mungkin akan kita filtering untuk nanti bisa mengisi posisi lowongan di sana gitu ya, gitu. Jadi karena jumlahnya ini banyak banget nih, jadi nanti kita mekanisme proses seleksi dan lain sebagainya nanti saya jelaskan lebih rinci di slide berikutnya. Nah, peran PPKL itu apa? Jadi hanya 3 poin penting sebetulnya peran PPKL ya, teman-teman. Pertama, melakukan penyuluhan kepada kelompok masyarakat gitu ya. Jadi teman-teman itu perlu membantu kelompok masyarakat yang ada di lingkungan teman-teman nanti di wilayah kerjanya untuk kita dorong menjadi koperasi. Gitu. Ya minimal tersampaikanlah koperasi itu apa, seperti apa itu koperasi gitu ya. Nah, teman-teman nih kalau peserta harus memahami semuanya mengenai ini ya gitu. Artinya kita berharap tolong peserta yang nanti bisa lolos itu memang orang-orang yang memang memahami betul koperasi itu apa, seperti apa itu koperasi, bentuk koperasi itu ada apa saja, jenis koperasi itu apa saja gitu ya. Silakan teman-teman baca. Kebetulan memang kami mundurkan jadwal untuk ujian tertulisnya, jadi teman-teman masih ada waktu nih dari Senin, Selasa sampai Jumat nanti untuk bisa menambah literatur mengenai perkoperasian ya, wawasan perkoperasian teman-teman. Nah, di pendampingan ini juga menjadi peran teman-teman. Nanti teman-teman akan membantu peran dinas dalam melakukan pendampingan kepada populasi berdasarkan jenisnya. Nanti apa yang teman-teman punya basic teman-teman dari akademisi gitu ya, semua yang teman-teman sudah pelajari silakan diterapkan nanti di beberapa koperasi binaan yang memang menjadi lokus kami ya. Gitu. Nah, untuk yang terakhir pendataan nanti teman-teman juga bantu untuk mensupport peran online data system kami ODS atau kita sebut single data kami ya. Jadi ada satu database besar nih di kami Kementerian Koperasi yang nanti supporting data koperasi-koperasi itu teman-teman bantu updating datanya ya. Nah itu peran-peran PPKL gitu. Secara teknis nanti ini ketika teman-teman terima dan berjalan nanti sambil bertahap lah belajar untuk pendampingan mendorong koperasinya supaya LAT, pendampingan bagaimana si koperasi bisa menyusun laporan keuangan untuk modern juga dan untuk pengajuan beberapa kerjasama dengan instansi lain. Nah, ini output kerjanya sebetulnya nggak perlu saya target sampaikan karena nanti teman-teman ini basic ya gitu. Nanti setelah teman-teman keterima saya jelaskan ini gitu ya. Nah, ini targetannya ada targetan bulanan dan tahunan yang mau teman-teman ikuti. Dan di sini nanti kami tekankan ya bagaimana menjadi recording in progress. Menjadi hal penting untuk teman-teman bahwa ada capaian kinerja juga nih yang setiap bulan akan teman-teman harus capai dan setiap tahun gitu. Jadi silakan saja dari sosialisasi ini kalau ada yang teman-teman langsung mundur, wah kerjanya banyak nih gitu ya PKL, silakan dengan ya mungkin teman-teman udah baca di website honor kita nggak bicara gaji ya, jadi untuk honor teman-teman ini hanya kami mampu untuk bayar sebesar 2.600.000 per bulan ya gitu. Ada juga tambahan untuk transport, tapi transport pun tidak besar gitu, dan ada supporting untuk KTK. Tapi ya saya berharap teman-teman yang bergabung ini adalah orang-orang yang memang berkomitmen nih ingin mengetahui koperasi lebih dalam dan secara penuh ingin belajar bagaimana memahami koperasi itu gitu. Karena teman-teman pasti sering baca ya, pendiri bangsa kita Pak Muhammad Hatta atau Bung Hatta selalu menggembor-gemborkan bahwa koperasi itu adalah sosok guru perekonomian kita gitu ya gitu. Nah maksud saya teman-teman silakan, kenapa koperasi menjadi sosok guru, teman-teman perdalam lagi maksudnya apa gitu. Yang ini kita menjadi basic line bahwa itu menjadi awal teman-teman untuk belajar mengenal koperasi ya. Nah ini tugas-tugas teman-teman, nanti inputannya seperti apa banyak sebetulnya yang akan teman-teman ketika baca literatur mengenai koperasi, teman-teman pasti akan makin dalam. Nah, ada juga tugas untuk branding koperasi. Nanti di sini teman-teman
banyak hal yang memang kita lakukan ya melalui Instagram. Kita ada media informasi kita yang memang kita integrasikan dalam satu wadah, yaitu memang penyuluh koperasi ya, teman-teman di IG kami penyuluh koperasi, di Twitter ataupun bahkan di YouTube kami itu sudah kita selalu tampilkan sebagai wujud bahwa selama ini kinerja kita berperan dalam pemasyarakatan koperasi ya. Nah ini nanti dashboard website kami untuk pelaporan teman-teman gitu ya. Rekrutmen menjadi bagian di sini, tapi karena mungkin teman-teman belum masuk ke sini karena nantilah masuknya setelah teman-teman dinyatakan diterima ya. Nah, ini contoh publikasi karena kami berharap branding koperasi melalui medsos itu menjadi hal penting ya, bagaimana menyampaikan informasi secara cepat mengenai koperasi ke masyarakat, karena selama ini yang dikenal di masyarakat pasti teman-teman juga melihat ya bagaimana koperasi itu belum dipandang sebagai badan usaha, padahal koperasi itu badan usaha loh. Pasti teman-teman di daerah banyak mengenal koperasi itu tempat minjem uang, tempat nyimpan uang, atau bahkan tempat bayar listrik, atau tempat beli pupuk subsidi. Pasti teman-teman melihat koperasi itu seperti itu di daerah ya, gitu. Nah ini yang akan kita coba rubah, bahwa koperasi itu bukan seperti itu. Koperasi itu badan usaha loh teman-teman, sama seperti PT, CP, dan yang lainnya gitu. Nah nanti teman-teman baca, silakan tingkatkan literatur itu menjadi bagian untuk modal teman-teman ya bergelut dan bergabung bersama kami untuk memasarkan koperasi ya gitu. Nah ini beberapa program branding kami. Ngopi bareng PPKL itu ngobrol bareng koperasi bareng PPKL sebetulnya ya, di mana di dalamnya kami mendorong bagaimana sih koperasi ini dikenal di masyarakat bukan sebagai stigma tadi, apalagi banyak kan stigma-stigma yang negatif di masyarakat, ada investasi ilegal berkedok koperasi banyak banget tuh. Nah ini coba kita rubah dengan nanti kita coba merubah mindset dari masyarakat, bagaimana koperasi ini sebetulnya ini loh koperasi, seperti ini loh koperasi harusnya dijalankan gitu ya. Gitu. Jadi nanti itu peran teman-teman. Makanya kami di Kementerian Koperasi sangat sekali gitu ya berpegangan nih pada teman-teman ini, harapan kami sebagai ujung tombak kami gitu ya dalam memasyarakatkan koperasi. Itu mungkin sepintas masalah koperasi ya yang memang perlu teman-teman ketahui. Jadi tugas teman-teman seperti itu gitu ya. Dan kalau mau dilanjutkan untuk ikut bergabung dengan kami, silakan nanti ikut ujian. Kalau tidak pun kami tidak ada memaksa, cuman saya tekankan bahwa PPKL ini bukan PNS gitu ya, bukan P3K juga, hanya bagian dari program gitu. Tapi kalau ke depan mungkin ada peluang-peluang nanti, ya nanti beda-beda lagi ceritanya ya. Yang penting sekarang kalau kami sih silakan teman-teman mengenal dulu koperasi gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan loh teman-teman ketika bergabung menjadi petugas penyuluh koperasi lapangan, teman-teman bersentuhan dengan gerakan koperasi, dengan koperasi-koperasi, teman-teman bisa diangkat jadi manajer di koperasi tersebut, enggak. Itu bukan suatu hal yang tidak mungkin gitu ya. Banyak loh koperasi-koperasi besar yang teman-teman pasti nanti ketika bergelut di sini. Jadi PPKL ini hanya baru menjadi jembatan ya. Hanya baru jadi jembatan buat teman-teman untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Kita berharap sebetulnya ke depan ketika teman-teman bergelut setahun nih jadi PPKL, ke depan ternyata teman-teman nyaman nih di beberapa koperasi, terus koperasi tersebut minta teman-teman jadi manajernya, nggak apa-apa, silakan gitu. Kami tidak memaksa hal itu. Saya dari dulu sering sekali menekankan kenapa sih beberapa anak muda nih yang memang menurut kami milenial yang punya visioner ke depan dengan jiwa kreativitas yang tinggi belum melirik gitu, melirik koperasi sebagai bagian pilihan untuk mencari kerja di koperasi. Padahal jumlah koperasi saat ini ada 127.000 jumlah koperasi. Dan itu peluang besar sebetulnya kalau teman-teman ikut bergabung meningkatkan nilai kualitas usahanya. Karena sama ini yang kami lihat gerakan-gerakan koperasi itu ya masih didominasi oleh gerakan zaman dulu gitu ya. Mungkin teman-teman bisa melihat lah di beberapa koperasi di daerah, di masyarakat, di desa pun ya pengurus koperasinya pasti udah lanjut usia semua ya. Itu sangat sayang sekali gitu. Padahal koperasi ini adalah wadah bisnis, koperasi ini ada perusahaan juga gitu ya. Dan memang perlu dikelola profesional gitu ya. Itu menjadi catatan bagaimana nanti saya kasih gambaran teman-teman ke depan untuk lebih aktif menjalankan peran ini gitu. Nah itu terkait sekilas masalah PPK itu apa.
PKL itu nanti seperti apa. Nah, saya masuk ke pelaksanaan tes nih gitu ya. Dari sosialisasi ini ada satu lagi ya, mohon izin nih saya share. Nah, awalnya ya pelaksanaan rekrutmen petugas penyuluh ini baru kita mulai di 2 tahun inilah gitu ya. Memang setiap tahun kita lakukan proses seleksi terbuka karena kita ingin menjaga independensi gitu ya, supaya siapapun bisa menjadi PKL gitu. Dulu tuh kami hanya meminta usulan dari dinas kabupaten kota provinsi untuk orang-orang yang ditugaskan, tapi saat ini di 2 tahun terakhir ini kami berharap kita bisa rekrut dari luar orang-orang yang memang bisa bersaing secara kompetitif karena ingin kita merekrut putra-putra terbaik lah gitu ya gitu. Jadi kita sudah 2 tahun melaksanakan proses rekrutmen ini secara bertahap gitu ya, tapi bukan untuk bukan untuk mengisi posisi baru, tapi untuk mengisi kekosongan yang ada gitu ya. Jadi setiap ada pergantian kita lakukan rekrutmen secara online gitu ya teman-teman. Nah, rekrutmen ini seperti apa nanti kami tekankan juga di proses seleksi ini saya jamin seluruh tim panitia tidak terikat dengan siapapun gitu ya, artinya jangan teman-teman percaya ada yang bisa membantu meloloskan ini gitu ya, baik dari pihak dinas, dari pihak orang-orang dinas di daerah gitu bilang bisa memasukkan, tidak. Kami yakin proses ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Nanti teman-teman bisa melihat juga hasilnya, hasil ujian online-nya. Terus teman-teman nanti diwawancara oleh pejabat kami setingkat eselon 2 di Kementerian Koperasi. Jadi kita berharap ini independensinya terjaga gitu ya, gitu. Nah, proses rekrutmen ini tadi saya sebutkan baru 2 tahun. Nah, saat-saatnya mungkin teman-teman tadi udah lihat ya. Sebenarnya saya ingin untuk yang maksimal 30 tahun ini yang belum punya pengalaman ya, fresh graduate, karena kami pun merangkul teman-teman yang sudah punya pengalaman nih di bidang urusan koperasi gitu, silakan, nggak mesti harus 35 tahun gitu ya. Tapi pendidikan memang kita targetkan S1 karena honor yang kita berikan harus standar S1 gitu ya gitu. Nah, ini kemampuannya, ini websitenya seleksi teman-teman udah lihat, teman-teman saya daftarnya kemarin sudah. Saya tekankan ya teman-teman, karena proses seleksi ini melalui media aplikasi website, jadi saya harap tidak ada peserta yang lupa password atau username gitu ya. Kalau ada yang lupa password username, mohon maaf, kami dengan berat hati menyampaikan teman-teman sudah gugur di awal nih gitu ya gitu. Jadi tolong di save namanya gitu dengan baik ya, username-nya dan password-nya, karena itu menjadi akun teman-teman untuk melihat jadwal tes, informasi ujian kapan, dan pelaksanaan ujian pun di sana gitu ya. Jadi itu menjadi kunci teman-teman. Kalau kuncinya hilang, ya kami tidak bisa bantu lagi ya, mohon maaf. Oke, di sini nanti ada ngelos seleksi itu administrasi ya, ngelos verifikasi administrasi akan kita undang untuk ikut ujian online. Dan ini beberapa hal yang memang kami selalu tekankan gitu ya. Dalam pelaksanaan ujian online, tolong dipersiapkan pertama konektivitas ya, gitu, internetnya. Terus yang kedua, kita berharap teman-teman ini menyiapkan 2 device, 2 alat gitu ya. Satu untuk ujian, satu untuk Zoom gitu ya. Jadi terpisah gitu ya. Nanti untuk ujian kan masuk melalui sistem kami. Nah, nanti untuk Zoom, teman-teman cukup mengarahkan gitu ya kamera Zoom-nya ke arah teman-teman yang sedang melaksanakan ujian. Kami hanya memantau dari proses pengawasannya melalui Zoom, dan kami berharap memang teman-teman bisa ujian dengan jujur ya, karena secara penuh kita ini bagian dari bagaimana kita mengenakan koperasi sebetulnya gitu. Dan kalau teman-teman pun ada yang nanti tidak lolos ya, mungkin nanti bisa mencoba lagi di lain kesempatan, karena proses pergantian ini biasanya beriringan tuh. Awal tahun memang banyak gitu, tapi di pertengahan sering ada yang tiba-tiba mengundurkan diri karena mendapat pekerjaan yang lebih layak lagi. Ya silakan, kami tidak pernah mengikat secara itu gitu. Jadi ya, secara penuh ini hanya jadi jembatan saja buat teman-teman untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik lagi gitu. Karena ya nanti ketika teman-teman bergelut dengan tadi saya sebutkan koperasi, bisa saja teman-teman diangkat menjadi manajer di sana kan gitu. Itu yang ingin kita capai. Nah, di sini juga nanti pastikan waktu dan jadwalnya itu ada di akun masing-masing ya. Dan kalau untuk
Zoom, nanti wajib nih kamera Zoom-nya dinyalakan dan diarahkan ke teman-teman yang sedang ujian gitu ya. Jadi teman-teman menyiapkan 2 device, satu untuk ujian, satu untuk Zoom ya gitu. Jadi kalau nanti kamera Zoom-nya mati tiba-tiba atau tidak muncul, ya mohon maaf, itu juga menjadi ketentuan kami untuk mendiskualifikasi teman-teman gitu ya. Gitu. Jadi mohon dipersiapkan semuanya. Nah ini di sini teman-teman cukup klik aja ya. Nanti kalau sudah mulai untuk informasi semuanya sebetulnya di akun teman-teman sendiri ya gitu. Nanti ketik aja buka untuk mengetahui detailnya ujian semua ada di sana. Waktu ujiannya juga kapan ada di sana. Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang sudah lihat ya bahwa kita akan melaksanakan ujian di tanggal 2 hari Rabu. Tapi karena tadi saya sebutkan bahwa proses verifikasi kita masih berjalan karena jumlah pelamarnya itu lumayan banyak ya, hampir 8.000 9.000-an lah gitu. Makanya kita verifikasinya pun agak terhambat nih gitu ya. Tapi teman-teman perlu saja untuk memonitor perkembangan ya Tapi saya pastikan ujian dimulai paling cepat nih Jumat gitu ya. Cepat Jumat bisa selesai lah Jumat. Kita udah ukur, mudah-mudahan Jumat sudah bisa teman-teman bisa mulai ujian. Nah, setiap sesinya ini dalam 1 hari ya kita berharap sih selesai 1 hari 2 hari ya gitu. Meskipun 5 sesi, artinya 5 sesi itu ada yang giliran sesi pagi, siang ataupun sore ya nanti. Sorenya paling sampai jam 4 lah gitu ya. Dan jam waktu ujian yang dikerjakan itu waktunya kami hanya 60 menit ya untuk teman-teman. Dengan jumlah soal 125 nih, makanya teman-teman nggak ada waktu untuk browsing-browsing gitu ya. Gitu. Jadi silakan percaya aja dengan kemampuan teman-teman gitu ya. Karena ya tadi ini hanya bagian dari menurut aku mengenalkan koperasi kepada teman-teman. Tidak menutup kemungkinan nanti dari teman-teman yang meskipun tidak lolos tapi ternyata koperasi seperti ini dan teman-teman bisa melamar di koperasi di daerah teman-teman berada, silakan, nggak apa-apa. Karena teman-teman sudah punya basic gitu, mengetahui koperasi itu seperti apa ya gitu ya. Nah ini nanti setelah waktunya sudah habis ya, ini kan ada waktunya akan dimulai kapan ya, 2 hari 6 jam sekian gitu contohnya. Nah ketika udah waktunya habis itu akan statusnya sedang berlangsung. Teman-teman cukup klik aja langsung mulai kerjakan ya gitu di sana. Nah nanti kalau teman-teman ada yang sudah pernah ujian CAT ya, BKN sebenarnya hampir sama mekanismenya. Cuman di sini kalau di ujian CPNS kemarin itu berbicara masalah tes potensi dasar ya. Tapi kalau di sini kita berbicaranya masalah koperasi saja gitu ya. Jadi 125 soal semua berbicara masalah koperasi, tapi masalah pengawasan koperasi yang dasar. Saya yakin teman-teman nggak berbicara lebih dalam gitu soal koperasi, tapi hanya mendasar saja mengenai pengetahuan koperasi yang mendasar gitu ya. Nanti teman-teman tolong baca lagi literatur pengoperasiannya gitu. Nah nanti ujiannya kayak gini, batas waktunya ada, waktu dimulai jam berapa, waktu ujiannya kapan, dan nanti teman-teman boleh klik aja di atas ya, itu ada tombol untuk soalnya gitu ya. Nanti kelihatan nih yang hijau itu sudah terjawab. Kalau yang warnanya masih orange itu ya mungkin ragu-ragu ya. Nanti teman-teman tinggal tandai masih ragu gitu. Ragu tuh saya nggak yakin jawabannya, udah tandai aja masih ragu. Klik di bawahnya, di bawah D itu kan ada tuh. Gitu. Pilih jawabannya untuk teman yang paling benar ya gitu. Terus simpan jawaban dan lanjutkan. Seperti itu mekanismenya. Jadi kalau udah selesai tinggal klik saja selesai ya gitu. Nah, ini saat melakukan ujian online, peserta wajib tadi sudah saya sebutkan gitu ya. Ini ketentuan-ketentuannya secara mendasar. Jadi poin-poin ini tolong teman-teman diperhatikan ya gitu. Nah, untuk pelaksanaan ujian kita supaya seragam, teman-teman menggunakan pakaian seragam hitam putih sebetulnya ya, hitam putih untuk laki-laki, dan kalau perempuan yang berjilbab silakan menggunakan jilbab warna hitam gitu ya gitu, dan tidak perkenalkan untuk meminta bantuan pada orang lain gitu ya. Nah ini saya berharap nanti Zoom-nya langsung mengarahkan teman-teman. Oke, nanti setelah selesai ujian teman-teman akan melihat skornya langsung gitu ya. Nanti kelihatan yang terjawab
berapa, yang benar berapa, yang salah berapa, dan itu teman-teman boleh catat, ditulis, takut lupa gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa mengklarifikasikan apabila ada kesalahan ya gitu. Nah, tadi tolong pastikan kami tidak menanggung apabila ada koneksi internet yang ya tolong cari yang internetnya bagus lah gitu ya. Semua perangkat mendukung gitu, dan nanti ini ada poin nomor 4 nih yang memang untuk teman-teman yang nanti dengan peringkat 1 sampai 3 untuk satu jabatan yang kosong itu akan kita undang untuk interview. Nah, saya minta untuk pelaksanaan interview teman-teman lebih dalam lagi mengkaji soal koperasi ya. Silahkan di YouTube Penyuluh Koperasi pun kita udah sampaikan apa itu koperasi segala macam. Silahkan teman-teman lihat lagi, atau bahkan teman-teman cari literatur lain, cari teman-teman sebisa teman-teman lah gitu ya. Bertanya ke teman-teman yang di daerahnya, mungkin ada petugas penyuluh di daerahnya yang sudah ada, karena teman-teman kenal, silakan tanyakan seperti apa itu koperasi ya. Jadi kita berharap saat interview ini tidak teman-teman sia-siakan, karena interview ini nanti itu langsung berhadapan dengan user kami, yaitu para pejabat eselon 2 yang di Deputi Bidang Perkoperasian ya. Nanti saya berharap teman-teman ya jangan sampai saat diwawancara nggak tahu apapun gitu ya. Kita berharap teman-teman paham banget gitu terkait koperasi, sehingga memberikan keyakinan bahwa proses rekrutmen ini memang ya bukan asal-asalan ikut ujian gitu ya, tapi benar-benar kita serius gitu, ingin mendapatkan memang orang-orang yang kompeten di bidang pembinaan koperasi. Nah, itu teman-teman terkait ujian, mekanisme ujian tadi. Untuk mekanisme wawancara nanti saya sampaikan di periode selanjutnya. Nah, dari beberapa penyampaian tadi, saya berharap ini apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi dasar untuk teman-teman melangkah ke depan seperti apa yang akan teman-teman lakukan gitu ya. Kalau tadi dirasa memang nggak cocok nih pekerjaan PPKM buat saya karena saya ingin kerja di bank atau yang lain sebagainya, silakan, nggak usah dilanjutkan gitu ya. Cuman saya mohon maaf nih karena dari awal mungkin kami tidak bisa memprediksi jumlah kapasitas pelamar yang memang melebihi ekspektasi kami gitu. Jadi mungkin proses ujian ini saya mohon maaf atas nama panitia diundur sampai hari Jumat gitu, karena kami masih mengakomodir beberapa peserta yang kami verifikasi gitu. Nah, itu mungkin sepintas teman-teman mengenai sosialisasi kali ini. Ya terkait apalagi yang perlu saya sampaikan ya. Oh ya, untuk teman-teman yang secara penuh ya belum sempat hadir di sosialisasi ini di Zoom ini, silakan teman-teman nanti bisa melihat tayangan ulang sosialisasi ini di YouTube ya, Penyuluh Koperasi, silakan gitu. Nah, saya berharap apa yang kami sampaikan ini menjadi perhatian penting buat teman-teman sehingga teman-teman lebih bersemangat untuk mengikuti ujian kali ini. Mungkin itu teman-teman atas waktu dan kesempatannya saya sampaikan terima kasih. Nanti saya coba baca satu-satu ya bila ada pertanyaan nih dari teman-teman di chat ya gitu. Nah, saya buka beberapa pertanyaan dari chat. Banyak banget ya. Yang pertanyaannya hampir sama, saya skip ya. Oke, suara saya nggak jelas ya tadi? Jelas nggak? Jelas ya, mudah-mudahan jelas. Oke, apa pertanyaannya nih? Izin menghadapi. Iya. Oh, gimana? Oh, untuk bagian sesi. Nanti untuk bagian sesi kita akan tentukan berdasarkan wilayah sebetulnya ya. Saya berharap sih sesi pertama itu bisa didominasi oleh teman-teman gitu, teman-teman dari wilayah timur gitu ya. Sesi pertama itu wilayah timur, sesi kedua untuk teman-teman wilayah tengah, dan sesi ya siang atau sore menuju sore itu teman-teman dari wilayah barat ya. Nanti
untuk mekanisme kapan waktu teman-teman ujian di sesi berikutnya itu bisa dilihat di jadwal masing-masing. Tapi penekanan di kami sekarang kita tekankan untuk teman-teman yang di wilayah timur itu pasti masuk ke dalam sesi bagian pertama ya. Bentar, saya lihat chatnya. Nah, ini chatnya. Apakah benar-benar tidak bisa? Ya, tidak bisa ya. Kalau udah lupa password, mohon maaf. Gitu. Oh, karena saya bisa login di HP melalui story search, tapi untuk login di laptop saya tidak bisa karena lupa password, Pak. Jadi ujiannya nanti di HP aja gitu ya. Nanti untuk Zoom-nya baru di laptop gitu. Jadi ujian pun tidak mesti bisa harus di laptop, enggak, bisa di HP aja. Yang penting 2 device ya. Kalau teman-teman nggak punya laptop, teman-teman pinjam HP satunya lagi ke saudara untuk 1 jam ke depan gitu, nggak apa-apa ya. Jadi untung di save ya di ininya apa di loginnya ya. Oke, ada lagi terkait tesnya itu mulai tanggal berapa? Oke, tadi udah saya sebutkan bahwa pelaksanaan tes mungkin akan kita mulai di hari Jumat ya teman-teman, karena kita masih menunggu proses verifikasi berjalan gitu. Oke, apakah bisa menggunakan satu device saat melakukan ujian? Mohon maaf, tidak bisa ya, teman-teman, karena sistem ini akan meng-close ya, gitu. Nanti proses Zoom-nya gitu. Jadi mohon disiapkan 2 device gitu ya, satu untuk ujian, satu untuk Zoom. Jadi untuk Zoom silakan upayakan mencari di satu device lagi punya saudara, punya orang tua atau punya teman ya, gitu. Untuk sementara minjem aja dulu ya. 1 jam ini kok ya teman-teman. Uh, uh, untuk pertanyaan tes tertulis, apakah ada yang membutuhkan waktu untuk mencari seperti MTK? Maksudnya gimana ya ini ya, Mas Ramadhani. Jadi ujian ini hanya berkaitan dengan koperasian saja ya teman-teman, tidak di luar itu gitu. Paling ya ada sedikit akuntansinya, tapi akuntansi mungkin akuntansi dasar juga ya buat teman-teman yang memang baru mengenal akuntansi, ya kita berharap baca lagi akuntansi dasar lah gitu ya. Karena akuntansi ini menjadi landasan penting buat kami, karena teman-teman ini kita dorong untuk membantu beberapa populasi yang memang nanti kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan gitu ya. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaannya, bentar saya cek ke atas. Bagaimana mengetahui lolos administrasi? Apakah harus dicek satu persatu setiap sesi atau sudah tertera di dashboard? Yang lolos administrasi itu otomatis statusnya aktif ya. Teman-teman bisa kelihatan profil teman-teman itu ada tulisan aktif, bukan menunggu persetujuan. Berarti aktif itu berarti teman-teman lolos administrasi, dan teman-teman bisa langsung melihat jadwal ujian gitu. Nanti jadwal ujiannya akan muncul sendirinya seperti yang tadi saya tampilkan ya di menu menu jadwal ujian. Pak, bisa nggak PPKL orang parpol atau bisa nggak sekalian nanti jadi penyelenggara pemilu? Wah, ini ada juga pertanyaan yang aneh ya. Maksudnya PPKL itu bagian dari pegawai pemerintah juga, meskipun dalam program kerja ya, program kegiatan gitu ya. Nah, saya tekankan dari sekarang, bila ingin menjadi PPKL tidak diperkenankan untuk terlibat dalam partai politik ya teman-teman, karena kita menjaga nama baik pemerintah juga, kita independensi dalam pelaksanaan kerja gitu, jadi tidak mengalahkan dalam satu hal apapun gitu. Atau bisa nggak sekalian nanti jadi penyelenggara pemilu? Kalau penyelenggara pemilu itu kan di bawah KPU ya gitu. Ya selagi memang teman-teman tidak terikat secara penuh di sana, sebetulnya nggak apa-apa gitu. Hanya untuk kan pemilu paling dilaksanakan setahun sekali doang ya. Artinya memang teman-teman hanya nggak concern di sana terus ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau partai politik teman-teman kami tekankan dari sekarang tidak terlibat di sana. Bertanya untuk jadwal ujian apa memang harus di hari Jumat kah? Soalnya kita teman-teman yang Muslim kan terkendala juga dengan ibadah sholat Jumat. Oke, siap. Nanti itu kita pertimbangkan ya. Mungkin nanti
Karena seasonnya ini beberapa season, jadi kami akan pertimbangkan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Pasti ada rehat lah, kita jamin ada rehat untuk persiapan sholat Jumat gitu ya. Nanti apa namanya, kita berharap sih, kita juga belum lihat nih sebetulnya kemampuan server kami berapa nih gitu ya, karena awalnya sih kita satu season itu 500 saya targetkan, tapi kita khawatir memang agak down gitu ya gitu, jadi mungkin kita kurangin kapasitasnya sehingga teman-teman bisa bisa lancar dalam pelaksanaan ujiannya ya gitu. Jadi nanti beberapa seasonnya kami belum bisa pastikan lebih rinci, tapi kita berharap nih dari kita bisa mulai di Jumat gitu Mas. Jadi di Jumat pun mungkin kita bisa mulai siang atau nanti lihat situasi ya. Kita aturlah, insya Allah untuk teman-teman yang Muslim kita akan pertimbangkan itu. Pertanyaan selanjutnya, beberapa seringkah kita akan berada di kantor atau jam kerja di kantor fleksibel atau memang apa ini? Cek bentar ya. Ya, jadi menjadi PPKL itu karena namanya juga petugas penyuluh koperasi lapangan ya, berarti akan dominasi banyaknya di lapangan gitu ya, gitu. Tapi tetap teman-teman pun akan berkantor di dinas koperasi ataupun dinas provinsi, kabupaten, kota, provinsi yang tadi kita sebutkan yang kosong tadi ya gitu. Hanya mungkin di kantor itu hanya fokus koordinasi saja gitu, koordinasi dengan koordinator karena kami sudah menunjuk beberapa koordinator yang dari unsur PNS ya untuk nanti mengawal teman-teman, untuk nanti mengkoordinasikan, mengarahkan teman-teman untuk bertugas ke wilayah mana gitu ya. Gitu. Jadi tetap ke kantor tapi ada intensitasnya, nanti ke kantor itu untuk koordinasi saja dan untuk evaluasi saja gitu. Apa yang sudah teman-teman lakukan di lapangan, seperti apa kendalanya, ada hal yang memang harus segera ditindaklanjuti dinas, silakan nanti disampaikan di sana gitu ya. Mau nanya Pak, seperti yang Bapak informasikan tadi, apakah cuma besar peluang untuk yang berpengalaman di bidang koperasi saja? Lantas bagaimana yang tidak berpengalaman Pak? Mohon pencerahannya. Oke, jadi saya tekankan di sini apa ya namanya, pengalaman ini hanya bagian dari salah satu syarat untuk ikut ujian gitu. Tetap teman-teman yang memang belum berpengalaman pun nggak apa-apa, silakan. Yang penting teman-teman bisa membaca kembali literatur terkait koperasi yang dasar lah ya gitu. Karena kita juga tidak menutup kemungkinan teman-teman yang apa tadi, teman-teman yang memang berpengalaman belum tentu mereka memahami secara dalam soal koperasi ya gitu. Jadi silakan teman-teman bersaing secara apa terbuka gitu ya. Karena kami tidak melihat dari sisi pengalaman saja, karena kami ingin melihat dari sisi bukti. Material itu akan tertuang dalam ujian tertulis dan nanti akan terlihat dalam wawancara ya, teman-teman. Jadi di wawancara pun silakan teman-teman paham koperasinya hanya sebatas itu, silakan sampaikan sebatas itu. Nanti mungkin ada pertimbangan lain ya di sana, salah satunya pertimbangan mengenai bagaimana basic pendidikan teman-teman ini menjadi dasar untuk memulai pekerjaan ini gitu ya. Apalagi ya ini ingin bertanya, SK kontrak dari PPKL tidak bisa diperpanjang atau bagaimana Pak gitu. Oke. Soal saya ini ya masih jelas ya. Jadi SK PPKL itu nanti yang mengeluarkan teman dinas provinsi, tapi dasar penetapan dari hasil seleksi kami. Kontrak kerja teman-teman itu 1 tahun anggaran gitu ya. 1 tahun anggaran itu ya tahun 2022 aja gitu, 2023 nanti ganti lagi, tergantung kebijakan dari program evaluasi secara keseluruhan ya. Tapi selama ini memang program PPK ini menjadi program strategis ya menurut kami, dan memang sangat penting keberadaan teman-teman ini. Ya kita berharap teman-teman ke depan lanjut lagi lah gitu ya. Gitu. Oke. Jadi PPKL ini hanya jembatan ya teman-teman, untuk teman-teman meraih yang lebih besar lagi nanti di depan. Bisa jadi manajer koperasi, bisa jadi banyak hal lah yang bisa teman-teman. Yang penting kan sekarang ini jadi media belajar teman-teman ya, untuk mengenal koperasi dulu. Jadwalnya udah, oke, ini apa lagi?
Oke, di website akan kami sampaikan informasi nanti yang lulus ya gitu. Tapi untuk lulus administrasi teman-teman bisa lihat sendiri lah. Kalau untuk lulus administrasi nggak perlu kita umumkan, teman-teman bisa lihat sendiri di akun masing-masing ya gitu. Tapi untuk yang lulus nanti tes tertulis, nama-namanya masih kita umumkan ya dengan nilai hasil ujiannya juga nanti kita umumkan gitu ya. Enggak 3 orang itu semua kita umumkan gitu. Semua peserta itu secara keseluruhan nilainya akan kita umumkan gitu, ya. Untuk menjaga ya tadi transparansi dalam pelaksanaan seleksi ini. Oke. Oke, di dokumen file yang diunggah tidak ada sertifikat pendukung lainnya, hanya ijazah nasib. Oke, selama ini kita hanya memverifikasi berdasarkan sertifikat berdasarkan ijazah dan tasdik nilai teman-teman saja dan KTP untuk menentukan lokasi domisili teman-teman ya. Untuk sementara itu aja dulu teman-teman. Kalau untuk dokumen-dokumen pendukung pengalaman segala macam nanti kalau teman-teman lolos silakan itu bisa teman-teman sampaikan di saat wawancara gitu ya. Jadi teman-teman yang punya basic pengalaman organisasi, pengalaman ikut perkumpulan atau pengalaman apapun yang bisa mendukung kerja ini, silakan teman-teman bisa gitu ya, bisa menyampaikan nanti saat wawancara gitu sebagai bagian dari ya kredibilitas teman-teman gitu ya. Silakan di wawancara nanti ke wawancara sampaikan Pak, saya ada apa sebagai ini awal sehingga bisa menurut saya bisa mendukung ini Pak, dibuktikan ya silakan nggak apa-apa gitu ya. Kalau untuk ikut ujian tertulis kami hanya tekankan dengan verifikasi ijazah dan tasdik nilai saja gitu ya, dan KTP untuk melihat kedudukan teman-teman lah, domisili teman-teman lah gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan, cukup banyak banget ya pertanyaan teman-teman nih karena waktunya juga sangat terbatas gitu ya. Saya atas nama panitia mungkin tidak bisa membaca seluruhan nih dari pertanyaan teman-teman, tapi nanti dari tim admin akan merangkum beberapa pertanyaan ini dan nanti kita sampaikan di kolom komentar di YouTube aja ya atau di IG lah gitu ya, beberapa pertanyaan teman-teman gitu ya. Oke, itu mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman untuk bergabung di sosialisasi pagi hari ini. Saya atas nama panitia menyampaikan selamat mengikuti ujian. Semoga hasil yang teman-teman peroleh ini bisa menjadi nilai atau mungkin pengalaman baru lah buat teman-teman gitu ya gitu. Jadi jangan jadikan beban pelaksanaan ujian ini, silakan aja dilakukan semampu teman-teman gitu ya. Yang terpenting kan teman-teman bisa mengenal dulu pelaksanaan ujian ini, dan ya kita berharap nanti teman-teman yang masih ingin komit dalam pengembangan koperasi ke depan ya bisa mencoba di lain kesempatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas nama panitia dan teman-teman. Saya tutup dengan ya wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya izin lip ya teman-teman semua. Selamat, semoga sukses ya teman-teman semuanya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Salam semangat, salam aktivasi koperasi. Salam.